Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan supply dan demand dalam kehidupan nyata. Teman-teman pasti bingung, apa itu supply dan demand? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan saya Fadli Rahmat Oktavian. Saya kuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Saya presentasi di mata kuliah Ekonomi Mikro dengan Bapak dosen Enrico Gustinebel. Mungkin saya kira itu saja perkenalannya. Lanjut ke topik. Supply dan demand adalah dua konsep fundamental dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, bisa disebut supply atau penawaran, dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen, bisa disebut demand atau permintaan di pasar. Supply dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan biaya produksi, sedangkan demand dipengaruhi oleh pendapatan konsumen dan harga barang terkait lainnya. Jadi interaksi antara supply dan demand ini menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar, di mana permintaan yang tinggi dengan supply rendah akan menaikkan harga dan sebaliknya. Di sini terdapat hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Di sini saya akan berikan contoh dari penawaran, yaitu tentang harga minyak goreng. Waktu harga minyak goreng naik sampai 20.000 per liter, banyak ibu rumah tangga mengurangi pembelian atau beralih ke alternatif lain seperti pembelian minyak goreng curah. Ini menunjukkan hukum permintaan, yaitu harga naik, permintaan turun. Terdapat contoh kedua, yaitu harga tiket pesawat. Saat musim liburan, harga tiket pesawat naik tinggi. Banyak orang memilih naik bus atau kereta. Permintaan turun karena harga terlalu mahal. Dan contoh dari permintaan, dapat harga sawit. Saat harga sawit turun drastis, petani memilih menahan panen atau mengurangi penjualan karena takut rugi. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Harga turun, penawaran juga turun. Jadi kesimpulannya adalah permintaan itu datang dari konsumen, penawaran dari produsen. Mereka bertemu di pasar dan saling mempengaruhi untuk menentukan harga yang adil. Itu disebut dengan harga keseimbangan. Oke teman-teman, saya akan lanjut. Mari kita lihat, ini adalah contoh nyata yang saya buat. Kurvanya ini berdasarkan dari data Kementerian Pertanian pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Di sini dapat kita lihat harga cabai mengalami kenaikan dari 35.000 per kilogram menjadi 60.000 per kilogram. Ketika harga naik, permintaan masyarakat menurun karena konsumen beralih ke alternatif lain, misalnya tomat atau cabai bubuk. Sebaliknya, penawaran dari petani meningkat karena harga yang lebih tinggi membuat mereka terdorong untuk menjual lebih banyak. Hal ini dapat kita lihat pada kurva yang bergaris biru, menunjukkan permintaan yang menurun saat harganya naik, sedangkan garis merah menunjukkan penawaran yang meningkat. Titik potong kedua garis ini disebut dengan titik keseimbangan, yaitu harga dan jumlah yang disepakati bersama di pasar. Konsep ini menurut saya penting bagi bisnis jangka panjang karena dengan memahami pola supply dan demand, produsen bisa menentukan strategi harga yang tepat agar tetap menguntungkan sekaligus menjaga stabilitas pasar. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Harga cabai di tingkat konsumen terus meningkat dari 35.000 per kilogram pada tahun 2021 menjadi 60.000 kilogram pada tahun 2023. Kenaikan harga menyebabkan permintaan menurun karena daya beli masyarakat berkurang dan sebagian beralih ke substitusi. Sebaliknya,
harga penawaran meningkat karena harga tinggi mendorong petani dan pedagang untuk menjual lebih banyak. Data ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, di mana harga menjadi faktor utama yang menggerakkan keseimbangan pasar. Pemahaman tren ini penting untuk pengambilan keputusan bisnis, misalnya menentukan kapan waktu terbaik untuk menjual atau menyimpan stok cabai. Ini adalah opini saya mengenai konsep supply dan demand. Konsep supply dan demand sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. Dengan memahami pola ini, produsen dapat menentukan harga jual yang sesuai agar produk tetap terjangkau namun tetap menguntungkan. Mengatur jumlah produksi atau stok sesuai dengan kondisi pasar sehingga tidak terjadi over atau kekurangan barang. Merancang strategi jangka panjang. Dan kata lain, pemahaman supply dan demand bukan hanya teori, tetapi juga alat praktis yang membantu bisnis bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya berterima kasih dan saya juga meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.